Lapor, gelar pasukan Operasi Patu Toba tahun 2017. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Pembina apel memasuki Amanat Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Patuh tahun 2017. Para peserta apel yang saya hormati, permasalahan di bidang lalu lintas dewasa ini telah berkembang dengan cepat dan dinamis. Hal ini sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan populasi penduduk yang memerlukan alat transportasi sebagai sarana mobilitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan transportasi juga telah menginjak era digital, di mana operasional order angkutan publik sudah berada dalam genggaman, cukup menggunakan handphone. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kita diharapkan untuk satu, mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan dan kelancaran serta ketertiban berlalu lintas. Dua, meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Tiga, membangun budaya tertib berlalu lintas. Empat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Keempat poin di atas merupakan hal yang kompleks dan tidak bisa ditangani oleh Polantas sendiri, melainkan sinergitas antar pemangku kepentingan menjadi sangat mendasar dalam menemukan akar masalah dan solusinya yang harus diterima dan dijalankan oleh semua pihak. Para peserta apel yang saya banggakan, dalam melaksanakan amanat undang-undang, polisi lalu lintas memiliki fungsi yaitu satu, edukasi. Yang kedua, rekayasa atau engineering. Ketiga, penegakan hukum. Empat, identifikasi dan registrasi pengemudi dan kendaraan bermotor. Lima, pusat K3I atau pusat komunikasi, koordinasi, komando dan kendali serta informasi. 6. Koordinator pemangku kepentingan lainnya. 7. Memberikan rekomendasi dampak lalu lintas. Dan ke-8. Korwas PPNS. Salah satu yang menjadi fokus perhatian saat ini adalah keselamatan bagi pengguna jalan. Keselamatan memang sesuatu yang pertama dan utama dalam berlalu lintas. Dalam konteks ini, lalu lintas dapat difahami sebagai urat nadi kehidupan, cermin budaya bangsa, dan cermin tingkat modernitas. Keselamatan dalam berlalu lintas memang sering diabaikan, bahkan tidak dianggap penting. Kesadaran pengguna lalu lintas, baik penjalan kaki, pengendara kendaraan bermotor, maupun pengguna jalan lainnya masih rendah. Masih ditemukan pengendara yang melawan arus lalu lintas, serta menggunakan kendaraan bak terbuka untuk transportasi masyarakat. Khusus kita di wilayah Polres Nias, pelanggaran banyak dilakukan oleh anak-anak kita remaja karena banyak tidak menggunakan alat pengamanan ketika menggunakan kendaraan, penggunaan helm, kelengkapan sepeda motor. Ini nanti akan menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan operasi Patuh ini. Untuk itu saya harapkan kepada kita masing-masing menyampaikan kepada keluarga kita dan anak-anak, sehingga dalam operasi Patuh ini kita harus menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya di wilayah Polres Nias. Operasi Patuh tahun 2017 ini akan dilaksanakan selama 14 hari, yang dimulai dari tanggal 9 Mei sampai dengan 22 Mei 2017 secara serentak di seluruh Indonesia. Melalui penyelenggaraan operasi Patuh ini, maka diharapkan akan tercapai beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Terwujudnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. 2. Turunnya angka kecelakaan lalu lintas dan mampu menekan jumlah fatalitas
korban kecelakaan lalu lintas. 3. Berkurangnya titik kemacetan, terciptanya kerjasama yang baik antar instansi pemangku kepentingan lalu lintas. Dan keempat, terwujudnya situasi dan kondisi Kamsotipcar Lantas yang mantap. Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya mengucapkan selamat melaksanakan tugas operasi kepolisian dengan sandi Operasi Patuh 2017.